Assalamualaikum. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita mulai penelitian ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian pretest. Ya. Disiapkan HP-nya. Hampir saja Ibu lupa. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Diki. Kenapa Diki tidak berangkat? Sakit. Ya, kita doakan semoga Diki lekas sembuh, besok sudah bisa berangkat sekolah kembali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini adalah mengenai apa? Perubahan lingkungan. Ya, tadi kalian dapat soalnya, ada apa saja yang kalian ingat? Limbah plastik. Ya, kemudian ada apa lagi? Penanganan limbah medis. Iya. Ada apa? Limbah B3, ya benar. Oke. Seberapa seringkah kalian membuang sampah, ya? Terutama itu limbah padat. Yang limbah padat itu disebut sebagai sampah, ya. Nah, sampah itu sendiri ada kertas, ada botol, ada bekas minuman, ada cangkang telur, kulit buah, dan sebagainya. Nah, seberapa seringkah kalian membuang sampah tersebut? Cukup sering. Iya, apa yang sering yang mana? Kertas. Di sekolah ya, kertas. Kemudian botol, bekas minuman. Oke, baik. Apa lagi? Cangkang telur, ya. Kulit buah. Oke. Nah, makanya Ibu suruh kalian membawa, ya, membawa apa? Membawa ada cangkang telur, ada plastik, ada kertas bekas apa ini? Buku. Ya, ini sudah sampah? Sudah bisa dikatakan sampah, berarti sudah tidak
kalian pergunakan lagi? Ya. Ini sudah layak dibuang? Sudah. Apakah ini hanya sampai sini saja penggunaannya? Sudah. Kenapa kok tidak? Karena bisa didaur ulang, bisa dijadi kerajinan. Iya, benar. Karena bisa didaur ulang, bisa dibuat kerajinan. Ada lagi? Cangkang telur dibuat apa? Pupuk, benar sekali. Ya. Ada yang lain, misalnya botol. Botol kelompok sini, Ibu mau tanya. Oh iya, ini kelompok kalian punya botol. Botol ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Kerajinan. Kerajinan. Ya. Ini bisa dibuat kerajinan apa? Tas. Tas bisa. Kemudian ada lagi Tas bunga. vas bunga, iya. Ada lagi ini mungkin Biasanya. hiasan dinding, ya, dan lain sebagainya banyak. Ternyata, ya, dari limbah padat ini yaitu sampah, itu masih bisa kita pergunakan lagi, ya, masih bisa kita manfaatkan lagi, ya, yaitu selain untuk pupuk, ya, selain untuk apa lagi tadi? Ada pupuk, ada kerajinan, iya. Itu semua. Jadi kita masih bisa mengolah limbah, ya, menjadi yang barang atau bahan yang bermanfaat. Bagi apa? Ya bagi kehidupan kita, supaya lingkungannya tetap terjaga, tetap asri, tetap indah, ya. Tidak terlalu banyak sampah. Baik. Bu, Iya, itu yang botol minuman yang itu. ini, Ya. iya, Dibuat tas. dibuat tas, iya. Penanganan limbah itu sendiri memiliki tujuan, ya. Tujuannya yang pertama yaitu, Melalui kegiatan. iya, kalian melalui diskusi, presentasi, eksplorasi, ya, peserta didik dapat menemukan informasi tentang penanganan limbah. Kemudian ada lagi membuktikan penanganan limbah seperti ada limbah apa saja. Limbah cair, padat, gas, dan B3. Kemudian ada apa lagi tujuannya? Selain itu berarti menciptakan solusi atas permasalahan lokal, nasional, dan global secara bergotong royong dengan tepat. Bu akan memberikan materi sedikit untuk membuka wawasan kalian mengenai penanganan limbah. Ya. Tadi sudah ya, penanganan limbah itu ada 4, yaitu ada limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah B3. Di sini limbah padat domestik ada rumah tangga. Selain yang kalian bawa, ada apa saja sih? Limbah apa? Yang rumah tangga ada apa? Cangkang telur kan sudah, yang lainnya. Iya. Sisa sayur. Ada apa lagi? Iya, kulit buah. Ini yang rumah tangga. Kemudian ada apa lagi? Medis, misalnya. Medis. Ada apa? Iya, ada jarum suntik. Ada apa lagi? Masker. Iya. Sarung tangan. Dan masih banyak lagi. Supaya kalian lebih paham, Ibu setelkan video penggunaan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan, tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil akhirnya menjadi barang yang berbeda, baik dengan fungsi yang sama maupun dengan fungsi yang berbeda. Nah,
Proses recycle agak berbeda dengan kedua program sebelumnya, seperti reduce dan reuse. Nah, dalam recycle, sampah sebelum digunakan perlu diolah terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dapat direcycle atau didaur ulang, yaitu seperti kertas atau sampah bekas, pecah-pecahan gelas atau kaca, besi. Yang di belakang isu lokal, yang di sini isu global, yang di sini isu nasional, biar kalian itu pindah tempat ya, supaya lebih bergantian lah, adil. Oke? Oke, silakan duduk dengan teman kelompoknya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD sesuai dengan isunya. Isu global, silakan maju. Kemudian isu nasional, selanjutnya isu lokal. Dibaca dulu petunjuknya ya. Apabila ada yang belum paham untuk mengerjakan LKPD-nya, boleh ditanyakan. Sudah jelas? Jelas. Dari wacananya, tulisannya jelas? Ya. Ya, oke. Kalau jelas, Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi, yaitu 20 menit, dimulai dari sekarang. Sekarang adalah 10.30, ya. Nanti 10.50 kalian harus sudah presentasi, ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya. 5 menit lagi bisa selesai? Bisa. Oke, yang sudah selesai, boleh LKPD-nya dikumpulkan ke depan, ya. Nanti Ibu akan memanggil kelompoknya itu secara acak untuk presentasi. Ya. LKPD-nya saja, wacananya tetap dipegang kalian. Ya, LKPD-nya. Sudah dikumpul semua, mari kita ice breaking ini. Ibu mau ngasih pemanasan ice breaking yang lain. Cluenya adalah bola itu bulat. Soalnya 8 itu 2, 19 itu 1, 11 itu 0. Ya. Oke, sudah? Oke. Maka 88 itu berapa? 4 atau 5? Tangan kamu gini. Ini Bu. Oh iya. Oh, angkat tangan. Iya, pintar. Oke, paham ya. Berarti kalau 98 itu berapa? 3. Oke. Ya, paham berarti kalau untuk yang ini. Susunlah kata. Ada 10. Cari. Cair. Bagian mana? Bawah garis kedua. Oke, lanjut. Ibu pilih secara acak ya. Ya. Kelompok nasional, lokal, dan global. Ibu pilih, Ibu nggak melihat nih. Ya. Ibu ambil lokal. Lokal maju paling depan. Oh iya, lokal maju paling depan, terdepan.
Baik, berdiri saya di sini akan menyampaikan diskusi dari hasil kelompok kami. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Dampak sosial industri tahu terhadap kualitas air di Desa Sidomulyo, Kecamatan Punggur. Ada 9 desa berbeda di Kecamatan Punggur, salah satunya yaitu Desa Sidomulyo. Berbagai macam industri di wilayah ini menjadi bukti maju dan berkembangnya dalam sektor perindustrian. Namun yang paling menonjol dalam wilayah ini yaitu industri pengolahan pangan berupa tahu. Banyaknya industri tahu yang berkembang di wilayah ini menjadikan ciri khas atau brand positif dibandingkan wilayah lain. Jika dilihat dalam perspektif positif, maka industri ini mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masing-masing. Setiap aktivitas manusia pasti tidak hanya menghasilkan dampak positif, melainkan dampak negatif. Dalam perspektif negara, industri ini justru memberikan pengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan. Adanya pencemaran air yang disebabkan karena membuang limbah secara sembarangan dapat membahayakan kelangsungan hidup biota perairan. Dampak yang dimaksud di sini adalah dampak dari pembuangan limbah cair. Dari hasil penelitian diperoleh data kondisi air sumur masyarakat banyak yang sudah terkena limbah. Tidak hanya berdampak pada kualitas air sungai saja, namun pembuangan sisa produksi tahu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Baik, itu tadi hasil diskusi yang dikelompokkan oleh kelompok kami. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya akan membuka 3 termin pertanyaan. Baik, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nama saya Lestari dari kelompok global. Apa dampak dari limbah cair bila dibuang sembarangan? Jelas pertanyaannya? Saya Yudi Ardian dari kelompok izin bertanya, saya Yudi Ardian dari kelompok isu nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana solusi kalian untuk mengurangi permasalahan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Lestari dari isu global. Pertanyaannya yaitu, apa dampak dari limbah cair bila dibuang sembarangan? Dampaknya itu ada dampak sosial, ada juga dampak ekonomi, dampak fisik, dampak kesehatan, dan dampak lingkungan. Salah satunya itu memburuknya kesehatan masyarakat, perselisihan antar masyarakat dengan pemilik industri tahu, perubahan pola pikir masyarakat, tercemarnya air sungai, dan menimbulkan bau menimbulkan bau yang bisa mengganggu pernafasan. Selanjutnya pertanyaan dari Yudi Ardian yaitu bagaimana solusi kalian untuk mengurangi masalah tersebut? Solusinya yaitu pembentukan unit IPAL utilitas pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai sebaiknya dilakukan dengan membentuk unit IPAL jelas dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang lebih matang dan membentuk lembaga produsen tahu. Pertanyaan lagi. Ya, suaranya coba lebih dikuatin lagi. Tadi kan dikatakan bahwa dampaknya itu dapat membuat penyakit pada pernafasan. Nah, contoh dari penyakit pernafasan itu seperti apa? Contoh penyakit dari pernapasan itu seperti sesak nafas, batuk dan pilek, dan flu. Kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Selanjutnya, isu nasional. Mana isu nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini guna untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dari bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Pemateri 1, kami persilahkan. Bahaya sampah popok sekali pakai untuk lingkungan dan kesehatan. Mengatakan sampah popok juga menjadi persoalan sungai-sungai yang terletak di Pulau Jawa. Ia menjelaskan bahwa sampah popok ditemukan di sungai besar seperti kali. Kodi sebagai solusi untuk mengurangi sampah produk sekali pakai, barang yang dirancang untuk digunakan secara berkelanjutan bisa menjadi solusi. Ketika ditanya soal alternatif popok yang ramah lingkungan, Prigi menyebut kodi atau code diaper berbeda dengan popok sekali pakai. Jelas Prigi? Kodi dapat dipakai berulang kali sebab bisa dicuci kemudian dikeringkan. Code diaper hampir sama dengan popok kain. Bedanya, kodi dilengkapi lapisan penyerap ompol yang terbuat dari beragam material dengan kemampuan serap tinggi. Namun dalam jangka panjang, membeli kodi lebih hemat dibandingkan popok sekali pakai. Jika dihitung-hitung, bayi usia 0-1 bulan memerlukan 10-12 lembar popok per hari.
Total popok yang digunakan 1 bulan pertama bisa mencapai 320 sampai 360 lembar. Dengan kodi seharga 70.000, para orang tua pun hanya perlu mengeluarkan 1.120.000 untuk pemakaian berulang kali. Ini dari kelompok global, izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa popok sekali pakai dikatakan berbahaya bagi lingkungan? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Gita Rinka dari isu lokal ingin bertanya, bagaimana solusi kalian untuk mengurangi permasalahan tersebut? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisha dari kelompok global. Pertanyaannya, kenapa dikatakan berbahaya bagi lingkungan? Karena dapat mencemari dan merusak ekosistem. Menyebabkan banjir. Yang keras suaranya. Bisa menyebabkan banjir. Selain itu, kan banyak contohnya. Bisa timbulnya penyakit pada makhluk hidup. Bisa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggit dari isu lokal. Bagaimana solusi kalian untuk mengurangi permasalahan tersebut? Untuk mengurangi sampah produk sekali pakai, barang yang dirancang untuk digunakan secara berkelanjutan bisa menjadi solusi. Contohnya, Clodi atau cloth differ dapat dipakai berulang kali sebab bisa dicuci Kemudian dikeringkan. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan lagi? Menanggapi bagaimana Lodi tidak bisa menjangkau golongan masyarakat baik itu yang khususnya kelas menengah ke bawah, karena tadi disebutin juga kan pas tadi kalau Lodi kan harganya lebih mahal daripada pokok. Bagaimana kalian memberikan solusi lain itu untuk orang-orang yang ekonominya di bawah seperti ini? Ada solusi lain nggak selain pakai apa sih namanya kalau dia ada ini lagi nggak solusi lain? Solusinya itu memakai kain. Ya, kain untuk mengganti Clodi. Sudah jelas? Baik, kalau begitu ada yang bertanya? Mungkin untuk menanggapi, tadi kan jawabannya dikatakan merusak lingkungan. Kenapa dikatakan berbahaya bagi lingkungan? Karena merusak lingkungan dan ekosistem. Nah, pertanyaannya ekosistemnya itu ekosistem seperti apa yang maksud? Ekosistem air kan bisa itu kan sebenarnya bisa dikembangkan. Nah, bisa merusak ekosistem air itu banyak ikan. Itu juga kan bisa mencemari ekosistem lingkungan yang tanah maksudnya kan dari bahan tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya. Apa tersebut? Baik, kami akan menutup presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Oke, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Bu Cici selaku guru mata pada pagi hari ini. Baiklah, jadinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aturan metana baru yang mewajibkan pengurangan emisi produsen energi. Baiklah teman-teman, di sini kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri 1. Saya persilakan. Aturan metana baru UI mewajibkan pengurangan emisi produsen energi. Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menurunkan emisi gas metana guna memitigasi pemanasan global yang memicu krisis iklim. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan perkenalkan nama, kelompok, dan ajukan pertanyaannya secara jelas. Saya Lia Rosida dari kelompok Isu Nasional ingin bertanya, dampak apakah yang kemungkinan akan terjadi jika tidak ada aturan wajibkan pengurangan emisi produsen energi?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, kelompok isu nasional, tentang dampak apakah yang mungkin akan terjadi jika tidak ada aturan wajibkan pengurangan emisi produsen energi. Dampaknya ialah terjadi pemanasan global yang akan melibatkan kerusakan permanen pada bumi. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Atau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rubetnuati dari kelompok isu lokal. Pertanyaannya, masalah apa yang terdapat pada informasi itu dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Izinkan saya kembali untuk menjawab pertanyaan dari Lulu, kelompok isu lokal. Yang pertama, masalah apa yang terjadi pada informasi tersebut dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kesepakatannya untuk menurunkan emisi gas metana guna memitigasi pemanasan global yang memicu krisis iklim. Dan bagaimana solusi kalian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusi kami untuk khususnya Presiden AS atau Amerika Serikat untuk urusan iklim dan mitranya dari Cina bertemu pada 4-7 November di Sunlands untuk membicarakan satuan tugas mitigasi krisis iklim. Cina kerap dikritik kurang antusias dalam menangani isu pemanasan global. Adanya satuan tugas itu diharapkan bisa menghasilkan jalan tengah yang tidak memberatkan salah satu pihak. Baik, itulah hasil diskusi dari kami. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Silakan. Baiklah, kalau cukup, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Sampailah kita di akhir pembelajaran, ya. Sebelum diakhiri, ada kesimpulan yang harus kita simpulkan. Ya, tadi membahas mengenai penanganan limbah. Di mana penanganan limbah itu ada apa saja? Pengolahan limbah, yaitu pengolahannya ada pengolahan limbah apa saja? Limbah cair. Iya, limbah cair. Tadi dengan apa saja? Sistem penanganannya itu seperti apa? Penanganan limbah cair ada dengan menggunakan penanganan fisik, kimia, dan biologi. Oke, baik. Banyak sekali tadi. Daur ulang. Menimbun. Komposting. Pembakaran, penghancuran, pengomposan atau komposting tadi sudah. Oke. Kemudian bagas bagaimana? Membuat filter pada udara. Iya, membuat filter pada udara, benar. Kemudian limbah B3. Yang bagaimana limbah B3? Penanganannya, pengolahannya. Bagaimana? Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, baik. Terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Kemudian kalian siapkan HP-nya. Kita kuis kembali. Dari kelompok global. UA ketika itu membuat aturan bahwa target maksimal penurunan metana adalah 47% dari kapasitas produksi perusahaan energi. Akibatnya, lanjut Asan, perusahaan energi menjadi malas dan mereka hanya mematok target rendah. Bagi mereka yang paling penting di dalam forum evaluasi ada supaya untuk menurunkan emisi, bukan jumlah pengurangannya. Pertemuan antara utusan Presiden AS dan mitra dari Cina membicarakan tentang pembentukan satuan tugas mitigasi krisis iklim. Adanya satuan tugas itu diharapkan bisa menghasilkan jalan tengah yang tidak memberatkan salah satu pihak. Oke, terima kasih refleksi dari kelompok global. Mungkin karena waktunya sudah siap.
kalian ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini ya dapat bermanfaat, ilmu yang kita ambil hari ini bisa diterapkan di kemudian hari ya. Enggak hanya hari ini kita mendapatkan materi terus sudah dilupakan, tapi materi yang sudah kita dapatkan kita aplikasikan, kita pergunakan lagi, kita tularkan lagi ya. Jangan untuk diri kita sendiri, tapi kita tularkan juga ke orang lain ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk minggu depan. Karena memang waktunya sudah habis, maka Ibu cukupkan. Sebelum Ibu tutup, silakan Ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat ya nak, dipelajari lagi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Oke, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.